Ada yang tiba-tiba sakit sekali di daerah lekukan kakinya atau di tumitnya atau di ujung jari-jarinya. Nah, ini merupakan indikasi bahwa organ-organ kita itu butuh respon, ya, butuh kasih sayang. Jadi ada paket-paket sunnah yang sangat luar biasa. Yang sebenarnya paket sunnah ini adalah paket yang mengajarkan kita untuk melatih tubuh kita dan melancarkan peredaran darah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mau tanya-tanya lagi, Ustaz, Silakan. masalah kesehatan. Silakan, insyaallah. Kali ini mau bertanya masalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, Ustaz. Iya. Kan banyak sekali, Ustaz, mulai dari penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, sampai resiko terjadi serangan jantung dan stroke, Ustaz. Iya, Apakah ada tips-tips yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit ini, Ustaz? Ya, bismillah. Semoga Allah berikan kesembuhan juga, karena memang pembuluh darah ini adalah sentral dari berbagai macam penyakit. Orang mau panjang umur, orang mau awet muda, ya, udah gitu orang mau kuat, mau sehat, itu biasa kembali kepada pembuluh darah. Bahkan dalam dunia medis, ya, pembuluh darah ini menjadi mata kuliah khusus atau jurusan khusus nanti untuk spesialisnya. Ada spesialis untuk khusus pembuluh darah. Nah, kenapa pembuluh darah ini? Nah, makanya Rasulullah SAW menganjurkan tentang pola makan kita. Ya, pola makan kita. Kenapa Nabi itu sering puasa? Ya, kenapa Nabi itu sering makan daging? Ya, terutama daging kambing. Nah, daging kambing itu adalah menghangatkan tubuh kita. Nah, artinya ketika menghangati tubuh kita, maka pembuluh darah kita akan mengalir dengan sempurnanya. Jadi ada paket-paket sunnah yang sangat luar biasa. Yang sebenarnya paket sunnah ini adalah paket yang mengajarkan kita untuk melatih tubuh kita dan melancarkan peredaran darah kita. Contoh misalnya tadi puasa sunnah. Nah, yang kedua makan daging kambing, ya, tapi di sini tanpa lemak, ya. Ya, jadi tanpa tetelannya, tanpa lemak, ya, daging merah itu. Nah, silahkan. Udah itu jangan kasih penyedap yang aneh-aneh, karena yang salahnya itu adalah kita banyak penyedap yang aneh-anehnya. Tapi kalau rempah-rempah alami segala macam, bukan sintetis, ya, itu insya Allah sangat bermanfaat. Nah, yang berikutnya adalah cuka. Nah, cuka sering kita bahas. Ya, cuka ini, ya, ini juga melancarkan peredaran darah kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan adalah lauk pauk kesukaanku, dan para nabi terdahulu juga suka. Walaupun pendapat sebagian mengatakan karena di rumah Nabi ada itu, hanya ada itu, dan Nabi menghibur istrinya. Tapi di sini menjadi satu pembelajaran. Kenapa Allah memberikan hanya itu? Ya, karena memang cuka ini merupakan manfaat. Jadi mengkonsumsi cuka, ya, dengan perbandingan misalnya 1:1, cuka 1 sendok makan, madu 1 sendok makan. Nah, ini juga bisa melancarkan peredaran darah kita. Nah, lalu apalagi habatus sauda. Nah, habatus sauda ini terkait dengan hadis alaikum bihadhihi habatus sauda syifa'an kulli da'il sam. Nah, obat dari segala macam penyakit. Artinya, ya, tadi penyebab kita sakit, penyebab kita ini salah satunya adalah pembuluh darah kita. Maka sebagian ilmuwan mengatakan bahwa habatus sauda manfaat yang terbesar adalah melancarkan pembuluh darah kita. Ya, jadi habatus sauda. Jadi kalau bisa, ya, cari habatus sauda yang bagus. Nanti insyaallah segera El-Iman itu bikin habatus sauda tetes dengan kualitas yang terbagus. Jadi ada keajaiban di dalam situ, insyaallah Allah berikan. Ya, jadi dengan dosis nanti insyaallah kita akan atur. Jadi cukup untuk beberapa tetes saja, insyaallah sangat-sangat manfaat buat tubuh kita, insyaallah. Masya Allah. Kalau untuk dikonsumsi harian, Ustaz, habatus sauda dalam bentuk apa yang paling ideal, Ustaz? Ya, kalau konsumsi harian memang kita tidak bisa menafikan diri, ya, tergantung dari kebutuhan kita. Ya, di sini kita memberikan arahan. Yang pertama misalnya, apakah habatus sauda serbuk itu bagus atau biji itu bagus untuk harian? Bagus. Ya, dia sebagai suplemen harian, nutrisi harian cukup bagus karena dia kompleksnya. Tapi kalau kita butuh misalnya asam amino, ya, kita butuh energi cepat untuk pembukaan pembuluh darah tadi dengan cepat. Nah, itu memang itu 5 kali daripada serbuk atau, ya, jadi tinggal di sini mana yang kita butuhkan. Ya, kalau serbuk dia beta karotin, seratnya bagus. Jadi ada kandungan-kandungan lain yang tidak ada di minyak. Nah, minyak bagus tadi peredaran darah untuk pembuluh darahnya. Jadi semuanya insya Allah bagus, ya. Jadi tidak ada yang mengatakan wah ini yang paling bagus, ini semuanya ada manfaat, karena dikatakan yang penuh berkah itu semuanya. Biji, ya, semuanya ada insya Allah. Masya Allah. Selain dari pola makanan herbal, apakah ada terapi lain, Ustaz? Misalnya pemijatan atau gerakan-gerakan khusus, Ustaz? Ya, ini para jamaah sekalian, ya, untuk pembuluh darah ini kaitannya selain dari nutrisi, ini adalah terapi. Nah, terapi itu sebenarnya dengan rutin kan injak-injak batang sapu.
ya injak-injak batang sapu, berjemur pagi, nah itu adalah mengedarkan pembuluh darah kita. Jadi insya Allah ya terapi ringan yang bisa kita lakukan, yang penting istiqomah. Ya injak-injak batang sapu saja sambil tadi senam ringan di waktu duha, ya itu juga sangat efektif. Jadi rasakan keajaiban itu kalau misalnya kita bisa melakukan 14 hari ya sampai rutin. Setiap hari kita bisa lakukan, maka nanti insya Allah kita akan sehat. Jadi tidak mesti harus olahraga yang mahal, ya tidak mesti harus berobat yang mahal. Ya cari batang sapu di rumah kita, injak-injak ya rutin sampai kita berdoa, sampai kita berzikir kepada Allah minta kesembuhan, ya atau zikir pagi dan petang kita injak-injak batang sapu, berjemur di pagi hari, insya Allah itu adalah sangat bagus. Dan yang berikutnya adalah kembali kepada bab hijamah, bekam. Ya bekam ini dirutinkan, kalau bisa 1 bulan sekali ya untuk lakukan hijamah rutin, nah supaya peredaran darah kita insya Allah akan kembali normal dan sehat insya Allah. Masya Allah. Mengenai terapi batang sapu tadi Ustaz, Nah, banyak juga jamaah kita yang bertanya mengenai rasa sakitnya Ustaz. iya. Jadi rasa sakit di bagian-bagian tertentu itu apakah mengindikasikan kondisi kesehatan Ustaz? Ya, bismillah. Jadi ketika kita bicara injak-injak batang sapu, ada yang tiba-tiba sakit sekali di daerah lekukan kakinya atau di tumitnya atau di ujung jari-jarinya. Nah, ini merupakan indikasi bahwa organ-organ kita itu butuh respon, ya butuh kasih sayang. Ya butuh kasih sayang. Kenapa? Karena biasa tekanan itu kan sesuai dengan berat badan tubuh kita. Ini artinya ya kita tidak memaksakan, tapi dengan berat tubuh kita, dan kita seolah-olah mengibaratkan batang sapu dan kaki kita itu adalah topangan yang kuat. Nah, kalau misalnya ketika kita menekan itu terasa sakit, nah maka butuh perhatian. Tapi jangan langsung dihentikan. Ya biasa rasa sakitnya itu berlaku hanya 3 hari pertama atau 4 hari pertama, terus dilakukan. Nah nanti disitulah insya Allah akan merasakan perbedaan yang luar biasa. Ya, jadi itu adalah indikasi, betul tadi indikasi bahwa memang organ-organ tubuh kita atau saraf-saraf kita itu butuh perhatian khusus, karena mungkin rasa sakit itu muncul, 1, kita jarang olahraga, yang kedua pola makan kita buruk, yang ketiga kita kurang istirahat, ya bergadang, segala macam, jika stres tinggi itu pasti akan sakit. Masya Allah, berarti jangan di stop ya Ustaz ya? Ya jangan stop, lanjutkan aja terus, orang murah meriah kok insya Allah. Betul-betul, Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya Ustaz. Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan hari ini Ustaz. Semoga Ya, bermanfaat sama-sama. bagi Amin, insyaallah. saudara-saudara kita, terutama jemaah Sahabat Nabawi Ustaz. Amin insya Allah. Semoga Allah Assalamualaikum sembuhkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi.